Ini nggak pakai kartu Pak ya? Ini nggak pakai kartu ya? Oh, oke, lumayan. Apa namanya? Wifi only. Oh, ada juga kartu. Oh, Poco itu juga. Oh, Xiaomi juga. Tapi harga sama aja Pak? Sama harga. Anda lihat kemarin yang di atasnya ini tuh, yang dua ya? Yang Pro. Iya. Oh, only juga ya? Tapi cari yang Anda lihat di Shopee itu, lihat yang giganya besar 8 atau 16, memang harganya masih lumayan. 4 dia 45. Ini, ini kalau kebanyakan isi langsung nge-lag ya? Oh gitu. Karena prosesnya dia. Tapi lumayan gua bisa. Itu RAM-nya masih 2 juta. Ya, wow. Kita mulai atau nunggu dulu lagi? Gimana, Bu? Bu siapa? Oh, mau datang. Oh, enggak. Ya, sudah tunggu sebentar lagi. Seger Mas Yan. Oh iya, kamu tuh ini Pak Ardi. Hah? Santai, nanti ada prosesnya nanti. Maksudnya kopian gimana Pak? Hmm? Kopian? Apa? Iya, ini nanti. Hari ini bagian nastrip nih Mas.
Kemarin poin berapa, Pak? Sampai poin berapa? Poin 2. Ini 4 ramnya 4, roomnya 1 doang. Oh gini ya. Ya respon ya. Gemini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Lipo, Pak? Lipo gimana Lipo? Aman ya. Pak Anto ikut sampean? Oh. Jadi motor tinggal sana. Matanya kok nggak ada motornya kok ada Pak Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan pada sore hari ini untuk bisa melanjutkan kembali mempelajari ilmu nahwu. Taib, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf. Demikian pula kita sudah membahas atau membaca beberapa kesimpulan yang disebutkan oleh penulis di kitab. Taib, kita lanjutkan di poin yang ketiga. Dibuka bukunya, poin yang ketiga. Ini masih kesimpulan ya. Yang pertama kemarin kesimpulannya, huruf itu juga disebut huruf di dalam bahasa Indonesia. Jadi sama aja. Mau kita bilang harf atau bilang huruf itu sama saja. Kemudian huruf, ada huruf hijaiyah atau huruf alfabet. Ya, yang kita kenal dengan apa? Huruf mabani. Demikian pula ada huruf yang kedua, huruf ma'ani. Ya, ada huruf mabani, huruf ma'ani. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk di poin yang ketiga dari kesimpulan yang beliau sebutkan. Mau nggak dibaca Pak Hardi? Ketiga, kalimat atau kata adalah lafaz yang telah mempunyai arti baik 1, 2 huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Baik, diulangi Pak suaranya. Kalimat adalah lafaz yang telah mempunyai arti baik 1, 2 huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Baik, jadi di sini beliau ingin menerangkan kepada kita agar kita tidak salah paham tentang istilah kalimat.
Kalimat kalau di dalam bahasa Arab, ya kalimat di dalam bahasa Arab adalah lafadz yang telah mempunyai arti. Jadi kalimat adalah lafadz yang telah mempunyai arti. Baik artinya itu menunjukkan baik satu, dua huruf atau lebih. Maksudnya baik di sini adalah kalimatnya tadi. Ada kalanya kalimatnya itu cuma satu huruf, ada kalanya kalimatnya itu dua huruf, ada kalanya kalimatnya itu tiga huruf. Selama kata tersebut adalah lafadz yang mempunyai arti, selama dia termasuk lafadz yang mempunyai arti, maka dia masuk dalam kategori kalimat, gitu ya. Jadi kita jangan fokus kepada jumlah hurufnya. Kita jangan fokus kepada jumlah hurufnya, tapi fokusnya apakah kata tersebut, kalimat tersebut mempunyai arti atau enggak. Kalau mempunyai arti, maka dia adalah kalimat. Tapi sebaliknya, kalau tidak punya arti, maka dia bukan kalimat. Dia bukan kalimat, gitu ya. Dan ternyata istilah kalimat ini kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya dengan kata. Ya, jadi bedakan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat di dalam bahasa Arab. Kalau kalimat di dalam bahasa Arab kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kata, gitu ya. Taib. Perhatikan dulu papan tulis atau layar. Tadi beliau katakan yang namanya kalimah, ada kalanya kalimah adalah lafadz yang memiliki arti, gitu ya. Kalimat adalah kata yang memiliki arti, baik satu, dua atau lebih. Contoh satu seperti ini. Wa. Yang mana artinya wa, Bang? Ya, banyak artinya wa. Ada kalanya artinya itu apa? Dan ada kalanya bisa berarti apa? Demi, ya, dan banyak lagi arti wa. Sudah, dia terdiri dari apa? Satu huruf. Ada juga yang terdiri dari dua huruf, seperti contohnya ini, min. Apa artinya min? Dari. Kalau lebih daripada itu, tiga ke atas banyak. Contohnya kita buat yang tiga, ya, tiga seperti kata ini. Apa artinya ini? Pena. Paham ya? Paham pena. Tapi kalau seandainya misalkan ana tanya, Bu Ajeng, ini kalimat atau bukan? Kenapa kalimat? Apa artinya ini? Apakah? Kalau dia yang dimaukan adalah apakah, maka dia kalimat. Tapi kalau yang dimaukan dengan a adalah huruf hijaiyah saja, maka dia bukan apa? Kalimat. Ya, bukan kalimat. Sama juga seperti ini. Ya, sama juga seperti contoh ini. Bi. Ada artinya di sini, Pak Eka? Apa artinya bi? Demi, bisa. Bisa juga dengan, gitu ya. Nah, jadi selama dia memiliki arti, entah itu jumlahnya atau bilangan hurufnya itu cuma satu huruf atau dua huruf atau mungkin tiga huruf atau lebih, maka dia adalah kalimat atau kata di dalam bahasa Indonesia. Taib. Kalau ini berapa huruf, Pak Tio? Kalau ini Pak Tio, berapa huruf ini? Ini 4 huruf. Apa bacanya itu Pak Tio? Kitabun. Ya. Kitabun. Oke. Kita ganti dia, nggak mau dia hijau. Taib. Kalau yang misalkan lebih daripada 4, ada nggak? Ayo contoh, coba Bu Lutfi contoh lebih daripada 4, 5 huruf.
Atau lebih daripada 4 lah, mau 6 boleh juga. Masjidun, coba kita tulis. Masjidun. Berapa itu? 4. Ya, masjidun. Apa lagi? Madrasatun. Kita lihat. Madrasatun. Nah, ini baru 5. Madrasatun. Gitu ya. Jadi, kembali ke permasalahan, fokusnya kita di dalam memahami kalimat adalah di sini. Ini fokusnya di sini. Ya. Kalimat adalah lafadz yang telah mempunyai arti, gitu ya. Tapi Anda nggak tahu artinya, Ustadz. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Harus mengetahui arti, gitu ya. Masya Allah. Seperti kemarin saya dengarkan orang ngajarkan ilmu tajwid atau ilmu tahsin, baca Quran, tilawah baca Quran. Kan baca Al-Quran itu ada tanda-tanda wakofnya sendiri ya. Ada kayak jim, sod, alif, sod, lam sama ya, atau kof, lam sama ya. Tapi pada suatu kondisi terkadang ayat itu wakofnya jauh gitu loh. Yang mana nafas kita nggak kayak nafasnya orang-orang yang Arab gitu panjang, kan begitu. Maka kata mereka, salah satu caranya untuk kita boleh berhenti di tengah-tengah harus apa? Faham artinya. Ya, faham arti. Anak mikir, paham arti ya lumayan ini. Terus beliau menjelaskan, untuk bisa paham arti harus ngerti bahasa Arab, gitu katanya. Masya Allah. Kembali lagi ke dalam bahasa Arab. Jadi walaupun kita belajar tahsin baca Quran, tetap larinya ke dalam bahasa Arab, gitu ya. Cuman alhamdulillahnya, ya beliau jelaskan ada beberapa cara, diantaranya ada beberapa huruf yang boleh kita berhenti seperti kayak waw, kemudian apa fa, summa, dan ada beberapa huruf, gitu ya. Nah, itu masya Allah. Karena kalau anak biasanya nggak terlalu peduli dengan apa wakofnya, karena anak tahu artinya, jadi mana berhenti oke aja, fan aja, nggak ada masalah gitu loh. Ya, gitu. Masya Allah. Karena kemarin penasaran gimana sih tahsin itu, Anda lihat YouTube. Oh gini ya, seru juga ternyata ya. Yang paham, tapi yang nggak paham ya pusing. Nah, masya Allah. Taib, lanjut Pak Hardi. Yang keempat, kalimat terbagi kepada 3. Taib, kalimat terbagi kepada 3. Perkataan 3 beliau ini adalah batasan terakhir. Jadi maknanya kalimat di dalam bahasa Arab itu enggak ada lagi selain 3 ini. Ya. Karena sudah diteliti, dikaji oleh mereka-mereka yang pakar dalam bidang ini, ternyata mereka mendapatkan dari sekian banyak kata di dalam bahasa Arab, ternyata semuanya berporos kepada 3 macam ini saja. Kalau seandainya misalkan nanti tiba-tiba pada suatu hari antum dengar ada orang yang mengatakan, oh ada jenis yang keempat, maka ini menyelisihi apa? Ya, kesepakatan mereka. Ini menyelisih nggak ada. Apa aja itu 3? Yaitu pertama isim, kedua fiil, dan ketiga harf. Harf atau huruf. Jadi nggak lepas dari ini. Ya, tidak lepas dari ini. Kalau nggak isim ya fiil, kalau nggak fiil ya huruf, gitu ya. Monggo lanjut. 5. Isim adalah kalimat yang menunjukkan nama atau sifat, baik orang, tempat, binatang, atau lainnya. Taib. Jadi kesimpulan ini benar-benar kesimpulan dari pembahasan yang panjang, itu benar-benar sudah simpulkan. Jadi untuk merojah enak ini yang belakang ini. Jadi tinggalan tuh apa? Bagian belakang ini dibaca ulang. Ya, ini kesimpulan dari pembahasan yang beliau sebutkan sebelumnya. Perhatikan. Beliau katakan isim. Sekarang beliau mengulang, isim adalah kalimat yang menunjukkan 1, nama orang, nama tempat, nama kota, gitu ya. Atau yang kedua menunjukkan sifat, ganteng, besar, kecil, jauh, dekat. Ya, baik orang, tempat, binatang, atau lain-lainnya. Definisi yang beliau bawakan ini definisi secara umum.
Adapun definisi yang sebelumnya yang beliau sebutkan sebelumnya itu definisi yang lebih detail. Yaitu apa? Beliau sebutkan isim itu adalah kata yang memiliki arti dan tidak berkaitan dengan waktu. Kan begitu ya? Lah, isim yang memiliki arti tidak berkaitan dengan waktu mencakup apa? Lah di sini beliau simpulkan, mencakup nama, mencakup sifat, baik orang, tempat, binatang atau lainnya. Taib. Pada fikin kalau nama seperti apa contohnya, Pak? Muhammadun. Kalau sifat Pak Anto? Jamilun. Kalau tempat Pak Tio? Masjidun. Kalau binatang Pak Eka? Hisanun. Kalau lainnya? Mudarrisun. Ini lainnya ini. Ya. Lainnya, tapi masuk orang gitu ya, mudarrisun. Oke. Lanjut. Yang keenam, fiil adalah kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan. Nih, beliau buat lebih simpel lagi. Fiil adalah kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan. Ya, jadi kalau dia menunjukkan pekerjaan, menunjukkan perbuatan, maka dia adalah fiil. Mau nggak mau harus tahu apa ini? Harus tahu artinya. Ini harus tahu arti. Makanya nanti ke depan ketika kita ingin bisa membaca kitab atau membaca kitab-kitab gunul, kitab-kitabnya para ulama, poin pentingnya adalah tahu arti. Makanya di awal-awal kita ajarkan gimana cara membuka kamus. Ya, karena nggak semua kosakata kita mengerti. Pernah dulu di zaman saya belajar, saya punya teman, dia itu suruh persiapan, kemudian persiapan baca kitab gitu. Qadarullah masyafa'al, ternyata ketika persiapan dia nggak buka kamus. Ya pokoknya pakai apa? Insting. Ya, pakai insting. Oh ini kayaknya artinya ini, kayak artinya ini. Qadarullah masyafa'al, salah ini, instingnya salah. Akhirnya ustadznya nanya, antum persiapannya buka kamus nggak? Ya mau nggak mau dia jawab apa? Enggak. Oh di situ mukanya ustadz berubah itu. Mukanya ustadz berubah. Langsung ustadz tuh mengatakan ini, antum nggak buka kamus? Para ulama di sana itu masih buka kamus. Ya, antum nggak buka kamus gimana? Nggak bisa. Seorang santri, seorang pelajar kalau pingin bisa baca kitab harus bersanding dengan kamus, nggak bisa. Bahkan beliau juga mengingatkan jangan jadi orang yang mudah bergantung kepada orang lain di dalam baca kitab. Terkadang kan kita kalau dulu belum ada aplikasi ya, masih HP-HP yang biasa gitu, kita terkadang nanya kepada senior, ini artinya apa ya? Ini artinya apa? Tanpa mau buka kamus, kan begitu ya? Cepat nggak dapatnya? Oh cepat, langsung artinya ini, artinya ini, artinya ini. Naam. Cuman ya efek sampingnya kita akhirnya nggak biasa buka kamus. Ketika nggak ada yang ditanya bingung. Ya kalau zaman sekarang nggak ada senior, adanya apa? AI. Ya, ada AI, ada apa namanya? Apa tadi namanya? Gemini. Ya, masya Allah, gitu ya. Itu tadi terlalu bersandar, gitu ya. Nah, karena terkadang pada suatu momen, itu artinya nggak pas dia. Pernah anak itu main ChatGPT meng-i'rab sebuah kalimat begitu ya. Anak minta coba i'rab ini. Kemudian dia i'rab jadi sasaran begitu. Anak bilang di situ anak diskusi akhirnya sama dia. Inilah. Oh itu nggak sasaran, itu secara kaidah harusnya begini. Anak sebutkan semua alasan saya. Ya akhirnya di ujung dia mengatakan oh kalau begitu jadi memang yang benar adalah kamu. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa bersandar dengan dia. Kenapa? Karena secara arti nggak bisa gitu loh. Secara arti tidak bisa. Cuma sekarang kadang kita kan apa zamannya sudah serba dimudahkan, akhirnya apa mudah-mudahan. Itu adalah apa kemudahan, bukan dijadikan apa sesuatu yang buat kita bermudah-mudahan. Karena memang cocok dengan apa namanya anak-anak zaman sekarang itu cocok banget, nggak pengen mikir. Iya itu masya Allah.
Karena anak zaman sekarang itu wah, pokoknya lah. Ya. Masya Allah, pinginnya yang gampang aja. Lanjut. Jelas ya. Jadi kalau menunjukkan perbuatan dia adalah fiil. Yang ketujuh, harf atau huruf adalah kata sambung, kata penghubung atau kata tugas. Jelas ya. Kata sambung, kata penghubung atau kata tugas. Itu huruf. Ingat kata sambung dalam bahasa Indonesia ya. Kata sambung untuk menyambungkan satu dengan lain, ya, atau mungkin kata depan, ya, atau yang semisal. Sebenarnya banyak kata di dalam bahasa Indonesia. Gampangannya kalau bukan isim, bukan fiil, maka dia huruf. Karena isim ada tandanya, fiil ada tandanya, huruf tidak memiliki tanda. Kemarin kita cocok lagi dengan apa Pak Anto? Ha, jim, sama apa? Kho, gitu ya. Itu kan cocok logi Pak ya. Bahwasanya Pak, ha itu adalah bisa diketahui karena nggak ada tandanya. Sedangkan jim ada tandanya, kho ada tandanya. Demikian pula isim, fiil dan huruf. Taib, lanjut. Yang kedelapan, isim atau fiil memiliki tanda-tanda tersendiri. Perhatikan, memiliki tanda-tanda tersendiri, nggak boleh dicampur dan nggak mungkin tercampur. Dia punya tanda-tanda tersendiri. Terus, sementara huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Kemudian beliau sebutkan lihat tanda isim dan fiil di atas, suruh lihat sendiri. Beliau nggak pengen ulangi. Ya, suruh lihat sendiri, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab ini, Mbak, undur mata kodam, gitu ya. Lihatlah apa yang telah berlalu. Jadi suruh lihat ke belakang. Kalau pengen tahu tandanya, lihat ke sana. Kesimpulannya kita sudah bisa mengetahui mana isim, mana fiil, mana huruf. Taib, sekarang kita latihan. Ya, kita latihan. Taib, perhatikan. Pilihlah kalimat di bawah ini, apakah isim, fiil atau huruf. Di sini ada kalimat, ya kita suruh lihat dia isim, fiil atau huruf. Sudah ya? Nah, dari Busri yang pertama, idza artinya apabila, isim, fiil atau huruf? Huruf, betul. Jaa Bu Ajeng. Jaa ini nyamping ya, bukan ke bawah. Kalau ke bawah antum bingung nanti. Jaa itu artinya sudah disertakan sama beliau itu. Wah? Lihat, kemarin kan kata beliau kalau nggak ada tandanya dilihat dari arti. Sekarang jaa artinya ini datang. Datang tuh kira-kira apa? Fiil, betul. Fiil. Terus Bu Lutfi ini isim. Perhatikan ya, bukan fiil karena di belakangnya ada a dan n. Pertolongan. Beda ya, menolong, ditolong, pertolongan. Ya, pertolongan. Kata dasarnya apa? Tolong. Gitu ya. Nasr pertolongan. Dia isim, gitu ya. Anda nggak tanya tandanya ini, nanti aja. Taib. Bu Ayu ada? Bu Ayu ini Allahi isim, betul. Pak Hardi huruf. Terus al-fath Pak Anto isim. Yakin kan Pak? Ada. Taib ya, ada alif lam. Wah, nggak usah. Ro'aita Pak Eka. Ro'aita fiil. Ya, karena melihat. Jadi ro'a ini itu artinya melihat. Tanya itu artinya engkau. Jadi engkau melihat, gitu ya. Terus pada fikin annasa
Isim. Pak Tio, yadkhuluna. Fiil. Bu Ajeng, fi. Huruf. Dini, Busri. Isim. Allah sudah tadi. Afwajan, Bu Lutfi. Wah, jangan fokus artinya juga, harus lihat tanda gitu ya. Karena terkadang kita orang Indonesia ini fokusnya ke artinya berbondong-bondong. Tapi di sini ada tanda apa nih? Tanwin, maka dia isim. Terus Bu Ayu, fa. Huruf. Sabbih. Pak Ardi, fiil. Maha. Kok maha, ini salah itu. Di situ maha semua. Hah? Oh, maha sucikanlah. Oh, maha sucikanlah. Begitu ya ngartikannya ya. Harusnya fasabbih itu maka sabbih sucikanlah, enggak ada mahanya. Harusnya ya, karena dari kata sabbaha yusabbihu tasbihan. Kecuali subhanallah gitu kan ya. Maha suci Allah gitu ya. Kalau sabbih ini artinya sucikanlah gitu loh. Makanya di sini Pak, kan ayatnya fasabbih kan gitu. Fasabbih maka sucikanlah. Kayaknya sih maunya begitu, maka sucikanlah. Wallahu a'lam. Hah? Dicetakan sampean? Oh, di Qur'annya. Iya. Fasabbih maka bertasbihlah kan begitu. Terus bi Pak Anto huruf. Hamdi Pak Tio. Hamdi. Isim ya. Isim. Rabbika Pak Dafikin. Isim. Wa Pak Eka. Huruf. Istaghfir Busri. Fiil. Oh, ini jangan yang bunder-bunder ini belum nih. Huhunya nanti ini. Inna Bu Ajeng. Huruf. Kana Bu Lutfi. Kana huruf. Taib. Kana ini bisa nggak kemasukan tak sukun? Kanat. Bisa? Pernah ada kalimat kanat? Ada. Kalau pernah dengar kanat pakai tak tanis, maka dia adalah fiil. Gitu aja antum kalau dapatkan kata misalkan antum kayaknya fiil, coba dimasuki tanda fiil, pernah nggak ada lewat di ayat begitu ya. Terakhir Bu Ayu, tawaban. Apa Bu Ayu? Tandanya apa? Tanwin. Masyaallah ya. Jadi kita sudah bisa membedakan isim, fiil dan huruf. Sekarang langsung latihan di Quran yang tak berarti. Maksudnya tidak memiliki arti ya, bukan tak berarti. Qurannya nggak berarti bukan. Al-Quran yang tidak memiliki arti gitu loh. Nah, artinya Anda hilangkan. Sret. Dihilangkan artinya, nggak boleh ada artinya. Taib. Ayat pertama. Enggak, ini butuh ini aja kok. Oh iya ya, web kemarin ini ya. Bisa ditunjuk perkataannya ya. Oh gitu. Kita nyari Pak ya. Ini. Oke. Ayatnya. Oke. Taib.
Oh, di sini dikasih arti Pak Ardi. Oh, oh gitu, nggak usah. Biar lihat nggak apa-apa. Jadi ini memang sudah rezekinya begitu ya. Ya, taib. Sekarang dari Pak Eka. Idza Pak. Oh, dipencet muncul arti, guys. Masya Allah. Dimudahkan ini. Tadi kalau kita hilangkan sama aja muncul arti. Masya Allah. Iya Pak memang. Maka sekarang Masya Allah serba mudah antum sudah. Ya, Masya Allah. Makanya kalau seperti ini masih kita malas belajar bahasa Arab, wah nemen sudah ini. Udah dimudahkan semua. Tapi pada fikin, idza huruf. Pak Tio, as-sama. Taunya isim dari mana? Dari arti apa lagi? Ada alif lam. Oke. Pak Anto. Hah? Fiil. Anto fokusnya di arti toh? Itu ya. Nah. Taib. Taunya fiil dari mana Pak Anto? Ada tak taknis. Taib. Lanjut. Ini Pak Hardi. Isim. Taunya isim dari mana? Alif lam. Pak Eka. Taunya fiil dari mana? Ada taknya di belakang. Jadi dulu ketika kita belajar itu kan nggak ada yang seperti ini nih. Fokusnya tuh ke tandanya, nggak ke artinya. Fokusnya ke tanda, gitu loh. Sekarang antum fokusnya terpecah. Gitu. Masya Allah. Taib, lanjut. Bu Ayu, loh. Mana nih? Taib, Bu Ayu, monggo. Apa tandanya? Alif lam. Bu Ajeng. Taunya dari mana? Ada tak taknis. Taib. Oh ini satu paket ya. Satu paket. Taib, ini Bu Sri. Taunya alif lam. Oke, karena dia ada alif lam. Balik terus dia nih. Gak mau dia, ha. Ini. Oke. Terus Bu Lutfi ini. Taunya, wah pas nih. Hah? Tak taknis. Masya Allah. Lanjut. Pak Dafikin. Taunya tak taknis. Pak Tio. Isim. Tapi Pak Anto. Taunya dari mana fiil Pak? Hah? Tak taknis. Pak Eka. Fiil taunya dari mana? Tak taknis. Taib. Pak Hardi. Taunya alif lam. Ada beberapa kata yang sengaja ana lewati karena belum waktunya ana tanyakan itu ya. Taib. Coba kalau ini Bu Lutfi, apa artinya itu? Kalau makan apa? Gharraka yang menipu kamu, menipumu. Fiil. Gitu ya, menipu itu pekerjaan. Ya, kalau nggak kerja nggak dapat duit ya. Menipu. Taib birabbika. Bu Ajeng. Taunya isim dari mana?
kasroh, domir, idhofah. Ada lagi yang lain? Ada huruf bi, huruf jer. Taib. Bu Ayu, apa itu Bu Ayu? Isim taunya alif lam sama kasroh. Oke. Pak Dafikin ini fiil, betul. Gak ada tandanya, tapi kita lihat artinya, gitu ya. Taib. Pak Eka, ayo Pak. Mana itu Pak dia tuh? Fiil, karena fa itu di artinya lalu. Sawwa dia menyempurnakan, kamu. Maka dia menyempurnakan kamu. Jadi sawwa menyempurnakan. Itu perbuatan. Terus Pak Hardi, fiil menjadikan kamu seimbang. Jadi adalah itu menjadikan seimbang kamu. Jadi fa maka atau lalu dia itu Allah ya adalah menjadikan seimbang kepadamu gitu ya. Jadi setelah diciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna kemudian diseimbangkan. Makanya orang yang normal itu jalannya lurus tegak, dia nggak miring sebelah karena seimbang. Baik, Masya Allah. Cukup ya. Sisa berapa ayat lagi tuh? Tinggal lihat sini aja Pak Anto. Nah, wow, sisanya banyak Pak. 12 ayat. Ya, 12 atau 13 ayat ya. Nah, sisanya monggo dicari isim fiil dan hurufnya. Sama seperti tadi ya. Langsung tulis saja. Caranya nanti ngerjakan tugasnya begini. Al-infitar dari ayat 7 sampai akhir. Jadi nanti buatnya begini ya, misalkan ayat ke-7 misalkan ayat ke-7 gini aja ya garis ya. Kemudian di situ misalkan apa ayat ke-7 bunyinya tadi? Ini aja yang lebih ngumpul semua jadi satu dia. Ya misalkan ini ayat 7 sudah ya, ke-8 jadi fi ayyi kan begitu ya. Nah, jadi cara ngerjakannya misalkan pada contoh tadi itu 8 pertama tulis di sini ya, di sini jadi di ayat ke-8 ya, buat ayat 8 tulis thread fi, masuk apa dia? Ya huruf. Kemudian ayyi, masuk apa dia? Fi ayyi isim, gitu ya di sampingnya. Ya, kenapa? Karena fi kan huruf jer, masuk kepada ayyi. Kemudian di sini kasroh, maka dia isim gitu. Kalau yang nggak ngerti masih di skip dulu aja. Diginikan set, misalkan fi ayyi suratin. Kok ternyata suratin nggak tahu, lewati dulu aja. Ya, tahu nggak Pak Anto suratin sebagai apa? Isim, fi'il atau huruf? Taunya isim dari mana? Tanwin, nah gitu sudah ya. Nah, cukup gitu aja nanti isim, fi'il, huruf. Ya, caranya seperti ini ayat ke-8 ya, gitu. Nanti ayat ke-9 juga sama, ayat ke-9 misalkan sudah 1, 2, 3 gitu ya, berurutan. Taib, insyaallah untuk nahunya cukup segini. Kita masuk kitab tasrif. Hari ini adalah waktu setoran.
Sudah? Kecil ya, ini dibesarkan harus kelihatan? Kurang besar? Oke. Taib. Sekarang kita masuk tasrif. Kemarin kita nasrif bab yang pertama yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Taib. Ayo sama-sama tasrif dulu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, monggo. Terus maf'ulun. Taib, sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fu'ila yuf'alu, gitu ya. Taib, lagi fa'ala yaf'ilu fa'lan. Taib, pada fikin sendirian. Wa maf'alan, gitu ya. Kita pakai yang aman-aman aja, Pak. Jadi ada memang kalau kita pakai tasrifan yang dibuat sama versi yang lain, seperti versinya amtsilatut tasrif yang warna kuning, itu kalimatnya nggak begini dia. Ada tambahan untuk memudahkan dihafalkan ya, untuk memudahkan saja, tapi intinya sama. Yaitu kalimatnya fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, gitu. Banyak tambahannya, Pak. Ya, ini yang enggak pakai tambahan, Pak. Ini asli. Monggo. Maf'ilun. Fu'ila. Taib. Coba Pak Eka. Taib. Pak Tio. Fa'ala yaf maf'ulun. Maf'ilun. Maf'ilun. Fu'ila yuf. Taib, Pak Anto. Fa'ila, Pak. Oh, selesai, Pak, itu. Fa'ala yaf. Fa'ala yaf. Mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Taib.
Jadi memang sorof itu kelebihannya uniknya di situ tuh. Lidah itu tambah kebalik-balik itu. Gitu ya. Baik, monggo Pak Ardi. Baik, monggo Bu Sri. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, Bu Ajeng. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, Bu Lutfi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, Bu Ayu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ilun if'il la Fa'ilun maf'ulun. maf'ilun Fa'ilun maf'ulun. fa'ilun maf'ilun mif'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ilu yaf'ulu Fu'ila fu'ila yaf'ulu yuf'alu. fu'ila yuf'alu. Taib ya. Jadi yang barusan kita baca tadi itu cetakannya ya. Jadi nanti banyak kata yang masuk di situ. Tapi karena cetakannya masih belum sempurna, kita ulangi lagi bersama-sama ya. Taib, saya dulu baru jenengan ikutin ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Perhatikan panjang pendeknya juga harus sama ya. Fa'ilun maf'ulun. Tapi panjang pendeknya bukan tajud ya, maksudnya nggak harus 6 ketukan enggak, pokoknya panjang gitu aja ya. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Perhatikan isim zaman ya, isim zaman dan isim makan bentuknya sama, maf'ilun maf'ilun sama. Gitu ya. Isim zaman isim yang menunjukkan tempat waktu, kalau isim makan menunjukkan tempat. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Taib, sekarang khusus ibu-ibunya aja. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il.
maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Coba Bu apa namanya Bu Lutfi sendirian. Taib. Bu Ayu. Masya Allah. Taib. Bu Sri. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Taib. Bu Ajeng. Taib. Sekarang bapak-bapaknya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Pak Hardi sendirian. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Pak Anto. Wah, itu salah Pak itu. Yaf. Fa'ilun maf'ulun. Oke. Mif'alun. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila. Fu'ila yuf'alu. Sekali lagi Pak Anto. Fa'ala yaf. Fa'lan. Fu'ila. Taib. Pak Tio. Taib Pak Dafikin. Pak Eka. Taib. Perhatikan ya, ketika kita menghafalkan ya tasrif ini, jangan langsung antum menghafalkan satu paket begitu. Tapi menghafalkannya apa? Sedikit demi sedikit. Misalkan 3 dulu seperti yang disebutkan, 3 dulu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, ulangi lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, ulangi lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Diulang sampai benar-benar apa? Lancar. Ngomongnya dulu lancar ini, baru dihafal. Gitu ya. Sudah 3, mulai lanjutnya. Tambah 2 lagi. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Lancar? Ya, jangan nambah. Ulang dari awal. Fa'ala yaf'ilu fa'lan.
fa'ilun maf'ulun. Oke, baru nambah lagi 2 nanti setelahnya if'il la taf'il, if'il la taf'il. Ulang lagi dari depan, terus begitu. Intinya antara yang depan sama belakang tetap diikat. Ya, tetap diikat supaya balan lancar. Dan memang Masya Allah, dulu ketika kita belajar sorof ini, ana aja sendiri dulu belajar sorof ini nangis ana Pak. Nangis ana, Masya Allah. Lidah itu nggak mau mengikuti apa yang ana inginkan gitu loh. Lidah itu beda jalur dia. Ana pengen yang ini, dia ngomongnya begini gitu loh. Nah, padahal nggak dimarahi gurunya, nggak dimarahi. Cuman ana merasa kenapa kok nggak bisa sih gitu loh. Iya, kenapa nggak bisa? Tapi waktu itu masih kecil. Ya, waktu itu ana belajar sorof pertama kali itu paling nggak SMP kelas 2 Pak ya. Tapi basicnya 0, nggak ngerti namanya apa. Sorof itu apa, nahu itu apa, nggak ngerti. Karena kita kan SD-nya negeri, nggak ngerti namanya apa, alif bengkong pun nggak ngerti kan begitu. Nah, masuk pesantren suruh ngafal ohopoi. Itu Masya Allah itu ya. Nah, tapi terus begitu, dari situ hendaknya kita belajar sedikit demi sedikit. Karena kalau antum langsung satu paket itu Masya Allah rasanya kok banyak banget ya, nyampur satu huruf dengan yang lain. Loh, terus fungsinya apa ini menghafal ini? Perhatikan ini. Kita buka kitab tasrifnya. Ya, buka kitab tasrifnya seperti ini. Di kitab tasrif itu sebenarnya tasrifan tadi itu sudah ada. Ini bab kedua. Nah, ini dia. Halamannya paling depan ini. Satu dikit lagi. Nah, ini dia. Halaman berapa Pak? Halaman 42 ini. Ini halamannya 42 ya. Halamannya halaman 42, bisa dibuka di bukunya. Lah di atas itu sudah ada. Di paling atas tasrif usul. Nah ini tasrif usul. Ada. Cuman kalau yang dibuat sama Pak Hardi tadi kan satu paket panjang. Ini atas bawah. Tapi sama. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Begitu ya? Sama. Ya sama. Taib. Sekarang ini kita baru ini ya. Ini bawahnya masih banyak nih menunggu nih ngantri. Ini masih antri, itu masih banyak. Antum nggak usah lihat yang di bawah, lihat itu aja yang di situ aja. Kalau lihat di bawah nanti mengerikan. Taib. Lah, fungsi kita menghafal tadi adalah untuk ini nanti. Ya, fungsi kita menghafal untuk ini. Contoh seperti ini. Di halaman 44 ini. Beliau contohkan dengan kata doroba. Ada 44, halaman 44 paling bawah. Nah, lihat nadanya sama. Daraba yadribu darban, sama enggak? Fa'ala yaf'ilu fa'lan, daribun madrubun, fa'ilun maf'ulun, idrib la tadrib, if'il la taf'il, madribun madribun midrabun, maf'ilun maf'ilun mif'alun, duriba yudrabu, fu'ila yuf'alu. Sama. Jadi kalau kita hafal tadi, cetakannya tadi mau dimasukkan bentuk fi'il bagaimanapun jadi dia. Ya, jadi kita ambil contoh sekarang. Bu Sri, siap-siap. Nah, ini Bu Sri, jadikan contoh kasaroyak siru kasron, monggo. Kasirun, maksirun,
kusira, yuksaru nggak boleh dijadikan shad. Kusira yuksaru. Taib. Sekarang coba Bu Lutfi ini hamala yahmilu hamlan. Der. Humila. Ya, nggak boleh menyerah sebelum sampai ujung ya. Taib. Humila yuhmalu gitu ya. Coba dari ini Pak Dafikin. Ini Pak Dafikin. Ghassala yaghsilu ghaslan. Baik. Pak Eka. Ini Pak Eka, qatafa yaktifu qatfan. Taib ya. Kita itu kalau pas dengarkan orang lain baca, kita lancar loh. Iya, lancar gitu. Pas baca sendiri kenapa salah ya? Masya Allah itu. Taib. Jadi begini, ciri kalau antum benar-benar lancar, ketika dimasukkan kata lain selain fa'ala yaf'ilu kok masuk dan lancar, itu baru lancar. Kalau dimasukkan kata lain kok masih ngeratul, jadi cetakannya belum sempurna. Gitu ya. Jadi kalau cetakannya sudah benar gitu kan, porsinya sudah benar, ya timbangannya sudah benar semua, dimasukkan apapun keluarnya ya itu gitu loh. Ya, misalkan kita nasrib kasaro, kalau sudah benar kasaro yaksiru kasron kasirun maksurun iksir la taksir maksirun miksarun kusiro yuksaru gitu ya. Jadi bisa. Tapi kalau masih kasaro yaksiru kasron belum jadi cetakannya jadi. Ya. Nah, kalau antum sudah pro lagi itu satu nafas. Benar. Kalau sudah pro, jadi kan ada tingkat-tingkatannya. Kalau masih mikir kemudian mulai bisa lancar, ada yang benar-benar pro. Satu nafas dia. Ya, kasaro yaksiru kasron kasirun maksurun iksir la taksir maksirun miksarun kusiro yuksaru. Bisa. Tapi antum jangan pro dulu, butuh proses. Ya. Nah, kalau antum tiba-tiba pro, jungkir nanti. Ya, jadi begitu. Jadi ini nanti tasrifannya seperti itu. Ya, jadi masukkan bentuk gini. Terus kenapa kok harus dimasukkan? Untuk dimasukkan tadi agar kita bisa mendapatkan arti yang kita inginkan. Contoh, kasaro artinya kan memecah. Kan itu ya? Taib, kita pingin orang yang memecah. Kita masukkan wazan fa'ilun, jadi kasirun gitu. Jadi kasir adalah orang yang memecah. Ya kan Pak Anto? Iya. Taib. Hamala yahmilu artinya mengangkat atau memikul. Orang yang memikul jadi apa? Hamilun gitu lah. Makanya hamil dikatakan hamil karena dia mikul. Ya karena dia membawa, maka dikatakan hamil gitu ya. Gitu Masya Allah. Sudah. Taib, sekarang kita lancarkan lagi sama-sama fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ana dulu baru antum ikutin. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun mif'alun.
fu'ila yuf'alu. Untuk kita yang pemula, ya, tarik nafas di setiap pemberhentian tadi. Jadi sudah kita buatkan halte masing-masing situ ya. Ya, susunannya berapa? 3 2 2 3 2 kan gitu ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Tarik nafas, fa'ilun maf'ulun. Tarik nafas, if'il la taf'il. Istirahat, maf'ilun maf'ilun mif'alun. Istirahat lagi. Terakhir fu'ila yuf'alu. Gitu ya. Jadi untuk kita yang masih proses itu jangan langsung di-get satu paket, dikit-dikit dulu. Ya, taib. Ikutin lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ya, taib. Coba ibu-ibunya sama-sama. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Oh, Masya Allah, suaranya kompak ini. Kita lihat bapak-bapaknya pakai kompak juga. Ya, taib. Monggo, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Taib, Masya Allah, nggak mau kalah nih ya. Fu'ila yuf'alu. Taib. Untuk sorofnya masih tetap di situ. Ya, adapun yang contoh nanti jangan disenggol dulu karena cuma sekedar contoh saja. Ya, tapi kalau jenengan misalkan merasa oh kayaknya saya sudah coba tes lah masukkan. Kalau mau masukkan satu aja, mau yang hamala atau yang kasara itu aja. Yang lain jangan disentuh. Kan yang lain butuh penjelasan lagi nanti. Kalau enggak hamala kasara. Lebih gampang mana Pak Anto? Hamala atau kasara? Hamala, monggo. Ya, wah kok lebih gampang Gosala misalkan, jangan dulu. Itu aja dua aja dulu itu pilihan kalau pingin coba. Tapi kalau bisa fokus dulu ke tasrif usulnya. Mateng baru kita akan buatkan contoh. Gampang. Nanti kalau contoh ini semua sudah jenengan tasrif, ana carikan di kamus banyak. Tenang aja, banyak nanti. Ya. Dan sama seperti yang ana katakan, kita insya Allah menghafalkannya sedikit demi sedikit. Gitu ya, sedikit demi sedikit. Nanti kalau saya anak anggap sudah oh ini lancar, nambah lagi baru nambah. Kalau belum. Gitu ya. Taib. Ada yang ditanyakan dari pelajaran nahwu maupun shorof yang sudah kita pelajari hari ini? Pada Fikin? Ngacak gimana maksudnya, Pak? Jadi ngafalnya misalkan fa'ilun posisinya beda-beda. Oke. Jadi sebenarnya apa yang disebutkan Pak Dafikin itu boleh. Cuman itu tingkatan lanjutan. Ya, tingkat lanjutan. Karena memang kan ada orang yang memang dia ngafal pertama itu, dia mau paling nggak mau harus tahu bentuknya dulu. Kalau memang sudah merasa sudah bisa pakai kayak pada fikin. Coba kalau isim fa'il bunyinya apa? Fa'ilun. Oh isim zaman, maf'ilun, bisa. Tapi untuk tingkat lanjutan pada fikin ya. Tapi kalau untuk masih pemula, masih baru pertama kali kenal yang namanya tasrifan seperti ini, jangan seperti itu dulu. Ya, karena khawatirnya apa? Protol semua karena pisah-pisah dia. Ya, pisah-pisah. Taib. Ada lagi? Ada Pak, banyak itu Pak yang tanwin. Fa'ilun, maf'ulun, maf'ilun, mif'alun. Iya, pokoknya ada namanya isim. Nah, itulah semua tanwin itu. Entah tanwinnya pakai dhammatain atau pakai fathatain. Kan isim masdar.
isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat itu semuanya isim. Makanya pakai tanwin gitu ya. Kalau jenengan nggak tanwin salah Pak. Nasrifnya salah. Fa'ilu salah, fa'ilun harusnya gitu ya. Harus fa'ilun. Tapi dari ibu-ibunya Taib. Pertanyaannya bagus, apakah antara yaf'ilu dengan yaf'alu? Ya Bu ya. Yaf'ilu sama yaf'alu. Anak katakan sama, tapi nanti beda cetakan gitu aja Bu. Sama, beda cetakan. Kalau istilahnya gampangannya gini Bu. Kalau fa'ala yaf'ilu itu anak pertama. Fa'ala yaf'alu anak kedua gitu Bu. Sama-sama anak kita, cuman beda ya lahirnya, waktunya berbeda. Walaupun sama anak, apakah sama karakter Bu? Beda lah, sama kayak gitu. Kurang lebih ya istilahnya takribul fahamnya seperti itu. Ya, jadi beda bentuk saja nanti. Adapun nanti ada beberapa perbedaan di bagian yang kedua atau bagian yang ketiga nanti. Kita masih baru bagian pertama. Fa'ala yaf'ilu gitu ya. Ada lagi Bu Sri? Yang lain? Bu Ayu aman? Masih aman ya? Taib. Kalau misalkan nanti di tengah jalan kok bingung atau semisalnya ya bilang aja. Bilang pas talim, saat kayaknya kemarin masih kurang jelas diulangi. Kita ulangi. Dan yang lain tetap insya Allah akan membersamai kita sampai selesai kitabnya dan sama-sama bisa membaca kitab insyaallah taala gitu ya. Taib, kalau nggak ada kita cukupkan insyaallah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.